Baik, Ibu berikan contoh dalam penghitungan rugi laba segmen. Di sini diberikan contoh terkait dengan ada sebuah perusahaan yang menjual 250.000 bungkus multivitamin pada tahun 2017. Nah, setiap satu bungkus ini berisi 100 botol. Kos produksi per bungkusnya 1.630.000. Ini per bungkus ya, di garis bawahi per bungkusnya. Jadi per bungkusnya 1.630.000. Nah, harga yang berlaku di sini dia mempunyai tiga customer, dalam hal ini pengecer besar, apotek lokal, dan toko obat. Nah, untuk pengecer besar ini jumlah yang terjual nih 125.000 bungkus, apoteknya 100.000 bungkus, dan toko obatnya 25.000 bungkus. Jadi jika ditotal senilai 250.000 bungkus. Nah, yang pertama, customer yang pertama terkait dengan pengecer besar. Ini mengharuskan menempelkan label toko. Jadi ada tambahan biaya, yaitu label toko per botolnya Rp300. Nah, pengecer besar ini melakukan pemesanan melalui EDI dengan biaya per tahunnya 500 juta dan biaya pengirimannya 1,5 miliar. Ini keterangan yang pertama. Yang kedua, ini untuk apotek lokal. Apotek lokal ini biaya penanganan, menggunakan biaya penanganan itu 200.000 per bungkus, komisinya 10% dari TR itu yang dimaksud di sini, harga 2320 juta. Nah, dan piutangnya kerugian piutang 1%. Selanjutnya untuk poin yang ketiga, itu untuk toko obat. Ini biaya pengirimannya 300.000 per bungkus, ada biaya pemasarannya 1 miliar, dan kerugian piutangnya 10% dari TR. Nah, di sini saudara diminta susunlah laporan rugi laba segmen. Jadi per segmennya berapa? Kita hitung satu-satu. Untuk pengecer besar, ini terdiri dari biaya produksinya itu per bungkusnya. Ini dihitung per bungkus ya. Oke. Ini per bungkus biaya produksinya 1,630. 16,30. Labelnya 30.000. 30.000 dari mana? Dari 100 botol. 100 botol nggih. 100 botol dikali per labelnya tadi Rp300. Jadi per label Rp300, 100 kali 300 ketemu 30.000 labelnya. Terus EDI-nya 4.000 dari biaya pemesanan oleh EDI dibagi dengan jumlah biaya yang jumlah pesanannya tadi 125.000, ketemunya 4.000, dan biaya pengirimannya 1,5 miliar dibagi dengan 125.000, dibagi 125.000, 1,5 dibagi 125.000, ketemu 12.000. Jadi total biaya untuk pengecer besar itu 1,676 per bungkusnya. Nah, ditanya berapa profit marginnya, karena untuk pengecer besar jadi nilai dijualnya itu 2 juta dengan biaya 1,676, maka ada selisih 334.000. Itu yang merupakan profit margin. Jika di persentase, ini total marginnya 16,2%. Ini sama halnya dengan apotek lokal. Apotek lokal itu tidak ada biaya label, tidak ada pemesanan melalui EDI, tetapi ada penanganan khusus 200.000 ditambah 232, komisinya 10% dan kerugian piutangnya 1%, ketemunya 2058. 10,1% dari mana, Bu? Di sini dari
2085 ini dibagi dengan 2320 ketemu 10,1. Toko obat juga sama penghitungannya, biaya produksi ditambah penanganan khusus, pemasaran dan kerugiannya. Temu profit marginnya 11,2%. Nah, secara ringkasnya di sini tadi 324 dari mana? Dari 2 juta kurangi 1.676 ketemu ini. Ini sama 2.320 dikurangi dengan biaya total. Untuk yang ketiga tadi biayanya 2.500. 2.500 dikurangi dengan 220. 2.500 kurangi 220 ketemu 2.280. Untuk persentase labanya per bungkus per unit ini diambil dari penghitungan masing-masing customer. Di sini laba totalnya. Laba total dari keseluruhan, laba totalnya 40,5, 23 dan 7.000 juta ini. Laba totalnya untuk pengecer besar 57%, untuk apotek 33%, dan yang terakhir 10% untuk customer yang ketiga. Itu untuk penghitungan contohnya. Silakan dipahami lebih dipahami lagi. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Terima kasih.